Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 85, Pacaran Setelah Nikah. Tempat itu menjadi saksi dari bersatunya sebuah cinta yang halal. Seorang istri telah menjadi hak penuh untuk suaminya. Akhirnya apa yang dulu sangat dijaga, kini waktunya untuk dijelajahi. Apa yang dulu sempat haram dipandang, kini menjadi nilai ibadah untuk dilakukan. Beberapa waktu kemudian, mereka terbaring lelah bersebelahan. Merasakan pelepasan yang sangat sulit dilukiskan bagaimana rasanya. Hanya bisa saling pandang dalam senyuman yang penuh cinta. Mereka sudah cukup dewasa untuk mengartikan kenikmatan itu. Yang jelas, setelah ini hanya ada harapan-harapan baik juga benih-benih cinta yang akan selalu mereka tanam. Mau mandi bareng, Rizwan mengulurkan tangan, mengajak sang istri untuk sama-sama membersihkan tubuh. Belva mengangguk malu-malu. Semua yang mereka lakukan malam ini adalah pengalaman pertama yang sangat menyenangkan. Rizwan pun memberitahu bagaimana cara mandi dan bersuci dengan benar. Bagi Belva, ini pengetahuan yang baru dan setelah ini, hari-harinya akan semakin berwarna karena ada suami yang kini menjadi guru sekaligus pendamping hidupnya dalam berhijrah. Tawa dan canda terdengar riang, meskipun suara manja sang istri tak kalah dengan keusilan dari tingkah suaminya yang terus menjelajahi bagian demi bagian yang kini sudah halal untuk disentuh. Kamu tahu, kalau baru menikah, kita pasti akan menampilkan sisi terbaik dari diri kita. Tapi, lama-kelamaan, segala sisi yang lain pasti akan terlihat juga. Rizwan mencium puncak kepala istrinya. Maksud kamu, segala kejelekan kita. Belva tertawa kecil. Iya, Rizwan tersenyum jahil. Biarkan sejalan dengan waktu aja. Kita akan sama-sama tahu sisi baik dan buruknya diri masing-masing. Tapi, aku hanya berharap, agar ketika kamu tahu keburukanku, kamu akan tetap ada untukku. Bahkan menegur dengan cara yang baik dan mengajarkan selalu apa yang seharusnya aku lakukan dan tidak aku lakukan sebagai seorang istri dan wanita muslimah. Belva tersenyum menatap dalam suaminya. Insya Allah, aku akan selalu menuntunmu dalam kebaikan. Rizwan membelai wajah Belva dengan lembut. Senang mendengar pendapat istrinya yang tampak bijak. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Sembari menunggu azan subuh, Rizwan mengajak Belva untuk mengaji. Belva tak cukup buruk untuk bisa fasih dalam melantunkan ayat-ayat suci. Hanya saja untuk pengucapan dan tajwidnya masih sedikit berantakan. Itulah tugas suami untuk membenarkan. Sampai tiba kumandang azan. Kemudian Rizwan mengajak Belva untuk salat sunnah qobliyah subuh lalu dilanjut dengan salat subuh. Kalau di rumah, biasanya Rizwan akan pergi ke masjid di pondok untuk mengumandangkan azan dan salat berjamaah. Namun, karena malam ini mereka masih berada di tempat lain, jadilah malam itu adalah milik mereka berdua. 3 hari kemudian, Belva dan Rizwan kembali ke rumah Oma. Mereka berniat dan sepakat akan tinggal dengan sang nenek. Mengingat toko buku dan butik Belva pun masih berada dalam satu kawasan dan dekat dengan rumah Oma Tara. Jadi tak masalah jika mereka harus tinggal di sana. Kamu gak apa-apa kan tinggal sama Oma, Mas? Tanya Belva ketika mereka sudah berada di kediaman Belva dan neneknya. Tidak apa-apa, lagi pula kasihan Oma Tara kalau harus tinggal sendirian. Dia kan gak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Aku senang, kok. Rizwan tersenyum hangat. Alhamdulillah, Belva merasa lega. Kalau dulu wanita tua itu tak masalah jika cucunya dibawa oleh suaminya untuk tinggal jauh. Tetapi sekarang Belva merasa kasihan melihat neneknya. Karena kesehatan Oma Tara pun akhir-akhir ini sedang kian menurun. Butuh perawatan dan pendampingan secara langsung. Kemudian Belva dan Rizwan menuju ruang makan. Oma Tara sudah menunggu cucu-cucunya itu. Maaf ya, Nak, Oma jadi tidak enak sama kalian. Sudah merepotkan. Wanita tua itu merasa tak enak hati. Ya ampun, Oma, aku gak merasa direpotkan. Kok, Mas Rizwan juga gak keberatan tinggal di sini. Kita senang bisa merawat Oma. Belva mengusap bahu sang nenek. Betul, Oma, kami sepakat untuk di sini merawat Oma. Rizwan menambahkan.
Wanita tua itu merasa sangat lega. Karena kondisi kesehatannya semakin menurun, dia pun lebih sulit berjalan sendirian. Harus berpegangan juga ditemani, meskipun sudah ada 2 orang suster yang merawat dan ada dokter keluarga yang rutin berkunjung untuk mengontrol kesehatan Oma Tara. Tetapi tetap saja, kehadiran cucunya menjadi poin penambah semangat untuknya. "Oh ya, apa kalian tidak ingin berbulan madu?" tanya Oma Tara, membuat sepasang pengantin baru itu mendadak saling lirik dan tersipu. "Kami masih betah di rumah, Oma." Belva tersenyum sembari menoleh pada suaminya. "Ah, masa sih? Pengantin baru itu biasanya pengen berduaan di tempat yang layak. Kalian kalau mau pergi bulan madu gak apa, kok. Oma kan ada suster-suster yang jagain," kata Oma. Rizwan tersenyum lebar. "Di rumah juga adalah tempat yang layak untuk kami memadu kasih, Oma. Lagi pula, Belva dan aku juga sedang banyak kerjaan. Mungkin bulan madu kami juga masih membutuhkan perencanaan waktu lagi." Belva menatap suaminya yang diam-diam malah mengedipkan mata genit padanya. Itu membuat Desiran kembali menggeliat dalam hati. Pria yang dulu menundukkan pandangan dan sangat santun padanya, kini terlihat lebih menggemaskan karena keusilannya itu. Wajar, karena mereka saat ini adalah pasangan yang halal. "Genit," gumam Belva tanpa bersuara, membuat Rizwan tertawa tak bersuara juga. "Baiklah, kalian atur saja untuk hal itu." Oma Tara mengangguk setuju. 2 minggu setelah pernikahan, Belva terkadang resah sendiri dan merasa sangat merindukan suaminya jika mereka tengah tak bersama. Padahal suaminya sedang mengajar di pondok atau sedang ikut Kiai Rahman mengisi kajian juga salat berjamaah. Namun, rasa rindu itu merongrong jika raga sedang terpisah. Saat ini, Belva dan Rizwan tengah bermesraan di dalam kamar. "Kamu kenapa uring-uringan terus kalau aku lagi gak ada?" Rizwan mengusap lembut rambut istrinya. "Nggak tahu, kangen aja bawaannya." Belva merona sendiri. Semakin hari, rasa cinta dan sayang terus tumbuh di hati kedua insan itu. "Aku kan keluar karena bekerja dan beribadah, bukan berbuat macam-macam, sayang." Rizwan menyapit lembut hidung mancung Belva. "Kamu gak pernah nakal kan, Mas?" Belva mendadak merajuk manja. Rizwan memposisikan wajah mereka agar saling berhadapan dan saling tatap. "Romantis sekali." "Nakal gimana maksud kamu?" Mata keduanya saling beradu tatap. "Ya, liatin cewek-cewek cantik mungkin. Atau digodain santriwati yang katanya pada naksir kamu. Atau kalau kamu lagi di toko buku. Biasanya banyak banget pengunjung cewek cantik dan seksi gitu." Belva mengerucutkan bibir dan terlihat menggemaskan di mata Rizwan. Pertama kalinya, Belva bersikap manja dan menunjukkan kecemburuan seperti itu. Bagi Rizwan ini adalah hal yang sangat indah dan menyenangkan. Dapat bermesraan seperti berpacaran, tetapi bedanya mereka berpacaran setelah menikah. Impian banyak orang. "Jadi, kamu cemburu?" Rizwan menatap dengan sedikit menantang. Belva malah menghindar dan membuang muka. Rizwan dengan cepat merangkul sang istri kembali, merengkuh dan mencium pipi hingga bibirnya. "Bagaimana aku bisa seperti itu? Jika yang di rumah saja sudah memiliki segalanya yang aku inginkan," ujar Rizwan dengan lembut dan hangat. "Gombal," timpal Belva masih cemberut. "Kamu mau bukti apa?" Aku emang gak pandai merangkai kata-kata indah. Tapi hanya bisa aku tunjukkan lewat tindakan," kata Rizwan, membuat Belva tertegun. "Di jari ini, sudah menjadi bukti bahwa aku telah dimiliki dan memiliki." Rizwan menunjukkan cincin di jari manisnya. "Cincin nikah. Aku pun tak akan pernah menikmati pemandangan yang haram untuk aku pandang. Percayalah padaku, sayang." "Manis sekali." Belva tentu saja tersentuh mendengarnya. Tak perlu bukti apa-apa. Rizwan pasti akan menjaga hati dan dirinya dari hal-hal yang buruk. Jelas terlihat saat mereka belum menikah pun, Rizwan dapat menjaga pandangan juga jarak antara mereka. Mendadak, mata wanita itu berembun dan Rizwan melihat ada buliran bening yang terbendung di antara sudut mata indah sang istri. "Ada apa, sayang? Kamu menangis?" Rizwan menatap serius. Belva tersenyum dan menyeka sudut mata. "Tangisan bahagia, Mas." "Apa yang membuatmu menangis?" tanya sang suami. "Aku hanya teringat kisah kelamku di masa lalu. 2 kali gagal dalam pernikahan yang hanya menorehkan luka padaku. Entahlah. Aku hanya mendadak teringat itu." Belva menunduk, menyembunyikan wajah sedihnya.
Rizwan mengusap lembut untayan hitam itu. Mengecupnya berulang-ulang. Belva dapat merasakan kehangatan dan kasih sayang yang begitu dalam dari suaminya. Itu hanya masa lalumu. Kalau dulu hanya ada air mata yang menemani setiap hari-harimu, maka biarkan saat ini, di setiap hari setelah pernikahan kita, akan menjadi hari yang membahagiakan tanpa air mata. Kamu pernah dengar istilah abis gelap terbitlah terang? Anggap saja sekarang adalah giliranmu mendapatkan kebahagiaan, ujar Rizwan dengan santai. Terharu dan bersyukur, hanya itu yang Belva rasakan. Kala merasa takut akan suatu hal, kini ada suami yang selalu kembali memberikan kekuatan untuknya. Jika dulu Belva tertindas dan merasa terhina karena kisahnya di masa kelam, maka saat ini dia akan dijadikan ratu oleh suaminya. Mas, aku pernah dengar, katanya kalau lelaki alim seperti kamu itu, pasti rentan menjalani poligami. Apa, kamu akan seperti itu? Belva beralih pada topik lain. Kini ia mengeluarkan unek-uneknya. Rizwan terkekeh sendiri mendengarnya, pemahaman yang sangat umum di berbagai kalangan. Padahal kenyataannya tidak semudah itu. Nggak semua begitu. Kalau yang paham ilmunya malah takut ngejalaninnya. Karena berat loh. Satu wanita aja kalau dia gak salat dan melakukan dosa, kita yang bertanggung jawab. Apalagi kalau lebih. Duh, kayaknya aku gak sanggup. Karena dalam dalilnya pun dijelaskan, apabila kamu tak mampu berbuat adil maka satu saja cukup. Lagi pula, aku hanya ingin menikah satu kali seumur hidup, dengan wanita yang aku cinta dan mencintaiku. Cukup ada kita dan anak keturunan kita saja, papar Rizwan serius. Masya Allah, jarang ada suami seperti kamu, Mas. Belva berkaca-kaca, jika dibandingkan dengan pria yang ada di masa lalunya, tentu saja jauh berbeda. Doakan aku, agar terus menjadi suami yang terbaik untukmu. Tegur aku bila aku melakukan kesalahan. Bagaimanapun aku hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Rizwan tersenyum manis. Belva mengangguk dan menyandarkan kepala di dada suaminya. Iya, Mas, kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Terima kasih untuk segalanya. Sepasang suami istri itu kembali terbuai dalam percintaan yang memabukkan. Kembali merasakan manisnya arti dari bagian pernikahan. Rasanya pasti akan selalu ingin dan ingin lagi melakukan. Bahkan, bagi mereka setiap malam akan selalu menjadi malam pertama. Keesokan paginya, Belva mendapatkan sebuah panggilan telepon dari Cindy. Gegas ia mengambil ponsel dan menjawab panggilan itu. Iya, Cindy, ada apa, Bel? Sorry banget nih. Besok, kamu bisa ke butik di sini. Suara Cindy terdengar sangat gelisah. Loh, memangnya ada apa? Semua baik-baik aja, kan? Tanya Belva. Aku kerepotan nih ngurusin butik sendirian. Tigor, mendadak minta cuti lagi. Tanpa izin. Dia udah pergi entah kemana. Sementara Bu Maria juga udah 2 hari sakit. Belva termangu mendengarnya. Semenjak menikah, dia memang tidak pernah melihat pria yang kemarin-kemarin sempat mengganggunya. Namun, kali ini urusannya berbeda. Kemana pria itu? Harusnya sebagai seorang manajer dia dapat bertanggung jawab pada pekerjaannya ini. Oh oke, aku usahakan ke sana. Ya, aku izin dulu sama suami. Panggilan berakhir. Cindy merasa lega, sementara Belva malah menjadi resah. Ada apa? Sayang, pagi-pagi kau udah ditekuk aja mukanya. Rizwan yang baru selesai bersiap-siap untuk mengajar, berjalan mendekat ke arah istrinya yang tampak sibuk merapikan peralatan kerjanya. Mas, tadi Cindy telepon. Katanya butik cabang Bali lagi butuh aku banget, ucap Belva. Bukankah kamu sudah punya tim khusus di sana? Ada manajer kamu itu kan? Rizwan menautkan kedua alis. Itu masalahnya, manajerku yang satu itu akhir-akhir ini senang banget keluyuran. Katanya dia mendadak cuti lagi. Nggak ada kabarnya juga, sementara Bu Maria lagi sakit. Jadi, nggak ada yang handle di sana selain Cindy. Kasian dia repot sendirian. Belva tampak gundah. Sejenak Rizwan terdiam kemudian menyunggingkan senyuman manis. Ya sudah, kamu berangkat saja. Aku izinkan kamu pergi. Izin dari sang suami belum juga membuat Belva merasa lega sepenuhnya. Mas, apa kamu bisa temanin aku ke sana? Belva menatap dengan penuh permohonan.